Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Manchester City di musim 2021-2022. Ya, kita sudah lama tidak membahas Manchester City. Terakhir membahas Manchester City yaitu di musim kemarin di final Liga Champions. Nah, sekarang awal musim ditandai dengan pemenang juara Liga di musim kemarin dan juara FA Cup di musim kemarin dengan agenda Community Shield, di mana Manchester City menghadapi pemenang dari FA Cup yaitu Leicester City. Nah, pada pertandingan Leicester City melawan Manchester City pada dasarnya adalah turnamen atau perebutan piala Community Shield pada masa lalu berubah menjadi Community Shield, di mana kedua tim yang bertanding adalah para juara di FA Cup dan juara Premier League. Nah, kalau kita melihat sebenarnya komposisi pemain yang diturunkan oleh kedua pemain pada dasarnya adalah menggunakan pemain-pemain yang sudah pakem ataupun menggunakan pemain-pemain baru yang diturunkan untuk berpadu dengan satu tim. Ya, kita sebut saja di Leicester City, di situ ada Ryan Bertrand. Sebelumnya pemain ini diambil dari klub Soton yang sudah bergabung bersama Leicester City. Terus kalau di Manchester City sendiri tentu jelas debut dari seorang Jack Grealish yang mampu diturunkan di babak kedua. Nanti kita akan bahas. Serta dari Manchester City menurunkan beberapa pemain yang notabene masih pemain muda di U21-nya City, diturunkan di ajang Community Shield ini. Nah, kalau kita bicara terkait masalah skema dari kedua tim ini, tentu jelas kita tahu bahwa skema yang diturunkan oleh Pep Guardiola yaitu 4-3-3 dengan pakemnya yang seperti 5 tahun yang lalu atau musim-musim sebelumnya, itu tetap diturunkan dari Manchester City. Sedangkan dari Leicester City yang biasanya menggunakan 4-4-2 berubah menjadi 4-2-3-1 dengan attacking midfielder yaitu Maddison, dengan Jamie Vardy tentu jelas di depannya. Nah, di sini tentu jelas ada sedikit perbedaan dari Pep Guardiola dan dari Brendan Rodgers. Kalau Pep Guardiola ini membuat tim ini bagaimana menyatu satu sama lain. Mereka menggunakan para pemain muda untuk melapisi pemain tua, atau pemain muda lebih diunjuk gigikan di sini. Sebut saja Samuel Edozie. Samuel Edozie seorang sayap kanan yang notabene di timnas Manchester City U21 dia sangat gacor sekali ya. Sama Liam Delap, kan? Sama Knight juga tuh sangat gacor sekali, sama Cole Palmer atau Cole Palmer ini juga merupakan attacking midfielder yang sangat bagus di usia muda dari Manchester City. Nah, kedua pemain ini dijadikan starting line up yaitu Cole Palmer dan Edozie. Tentu jelas ini menghambat gaya permainan. Di Leicester City tidak terjadi perubahan yang sangat drastis dari segi permainan. Mereka tetap mengandalkan counter attack, direct pass ke depan, dan seperti biasanya dengan pakemnya kuat di pertahanan dan menggunakan counter attack di lini depan. Sedangkan di City tentu jelas dengan adanya dua pemain ini agak sedikit terhambat. Yang biasanya menusuk dari sisi sayap sebelah kiri Raheem Sterling maupun Phil Foden ini agak sedikit terhambat gara-gara Edozie. Lini tengahnya juga agak sedikit one to pass passingnya agak sedikit terganggu. Ya mungkin karena Palmer agak berbeda dengan gaya permainan Kevin De Bruyne maupun kepemimpinan Bernardo Silva ketika ditempatkan di posisi seperti itu. Akan tetapi pemain muda ini tentunya akan memberikan jam terbang bagi dirinya untuk lebih step by step menuju ke arah yang lebih baik lagi. Praktis di babak pertama Manchester City hanya menguasai bola tanpa adanya shooting dari depan kotak penalti maupun dari luar kotak penalti, dan banyak passing yang hilang di situ. Tentunya di babak kedua diperbaiki oleh Pep Guardiola dengan Edozie ini lebih ke arah terobos ke dalam kotak penalti dengan dribbling menusuk seperti Raheem Sterling yang dia punya, ataupun
seperti yang biasa dia mainkan di Manchester City muda. Alhasil banyak terkocar-kacir back dari Leicester City. Akan tetapi tidak membuat kemungkinan bahwa Leicester City sekali lagi punya pertahanan yang cukup kokoh dan memiliki direct pass atau counter attack yang sangat bagus. Sesekali Leicester City itu menyerang melalui counter attack, Harvey Barnes di situ gitu kan. Terus Jamie Vardy yang memiliki kekuatan atau kecepatan di situ. Tentu ini menyulitkan back-back dari Manchester City. Dan terbukti ketika menit 65 itu para pemain diubah, mulai dari Edozie diganti Jack Grealish debut pertamanya, terus Ferran Torres diganti Naik ini juga pemain muda dari Manchester City yang memiliki kecepatan serta kelincahan yang sangat terukur. Sedangkan Jack Grealish kita tahu di Aston Villa dia sudah menjadi bintangnya Aston Villa. Tapi ketika masuk ke Manchester City, saya menilai agak sedikit kurang padu dengan sistem, atau setidaknya ada penilaian khusus untuk Jack Grealish. Karena kita tahu mahal juga iya, tapi dia punya skill sehingga dia tahu umpan-umpan yang matang serta kapan dia untuk menerobos ke dalam kotak penalti. Untuk catatan Jack Grealish sendiri, selama 25 menit mungkin hanya 2 kali dia mampu untuk menusuk ke dalam kotak penalti. Selebihnya dia masih menunggu bagaimana cara bermainnya, yaitu umpan back pass ke belakang atau umpan through pass ke lini tengah yang masuk ke dalam kotak penalti. Itu yang masih agak sedikit bimbang dari Jack Grealish, sehingga hanya 2 kali dia mampu melewati lini pertahanan dan mampu menusuk ke dalam kotak penalti, akan tetapi tidak merubah hasil. Nah, bahkan di menit-menit terakhir Manchester City kecolongan dengan masuknya Kylian Iheanacho dari Leicester City, mampu mengobrak-abrik pertahanan atau mengepres pertahanan, sehingga terjadi kesalahan antara Rodri dan seorang Nathan Ake, sehingga Nathan Ake kaget mendapatkan bola dan hasil mampu melakukan kesalahan dan penalti. Gol 1-0 untuk Leicester City sangat layak karena sangat layak penalti, dan sangat layak juga golnya, bagus dari titik penaltinya. Dan selamat untuk Leicester City, akhirnya mampu mengalahkan Manchester City di Community Shield ini dan mampu merengkuh piala Community Shield 2021-2022. Nah, yang menjadi catatan adalah Jack Grealish debutnya. Jack Grealish debutnya ini tentunya kita selaku fans City, kita akan kok gini gaya permainannya, kok kurang padu gitu. Santai. Karena saya pribadi juga melihatnya agak sedikit kurang padu jadi Grealish. Tapi step by step dia sudah paham dengan gaya permainan City. Terbukti di 10 menit terakhir dia sudah padu dengan Bernardo Silva, dia sudah padu dengan Benjamin Mendy, sehingga dia memberikan efek di sisi sebelah kiri agak sedikit hidup daripada Riyad Mahrez di sisi sebelah kanan di 10 menit terakhir tapi lo ya. Dan Pep Guardiola pun juga memberikan komentar kepada Jack Grealish bahwa pemain ini sangat agresif dan pemain ini akan memiliki kontribusi yang sangat penuh di kemudian hari. Kita tunggu step by step untuk lebih meningkat lagi kekuatannya. Itu dari Pep Guardiola sendiri setelah akhir pertandingan. Tentunya kita sebagai fans City, kita patut tunggu di Liga Premier League akan seperti apa peran dari Jack Grealish ini, dan kita patut tunggu bagaimana Manchester City mengarungi musim 2021-2022. Mungkin itu saja review dari pertandingan Community Shield tadi malam dan debut dari Jack Grealish. See you guys.